Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan Setiawan dari kelas WTE 006. Saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mesin konversi energi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang turbin air. Ya, turbin air adalah turbin yang menggunakan fluida kerja air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dalam hal tersebut, air memiliki energi potensial. Dalam proses aliran di dalam pipa, energi potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik. Di dalam turbin, energi kinetik air diubah menjadi energi mekanis, di mana air memutar roda di turbin. Di sini saya ingin menggunakan metode turbin peleton. Jadi turbin peleton itu merupakan turbin impuls yang prinsip kerjanya mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik dalam bentuk pancaran air. Pancaran air yang keluar dari mulut nozzle diterima oleh sudut-sudut pada roda jalan sehingga roda jalan berputar. Turbin peleton dipakai untuk tinggi air jatuh yang besar. Aliran air dalam pipa akan keluar dalam kecepatan tinggi. Tinggi jatuh air dihitung dari permukaan air di atas sampai ke tengah-tengah pancaran air. Pemasukan tidak sama dengan turbin. Terdapat suatu tempat yang dinamakan sebagai ruang bebas. Ruang bebas tersebut harus sekecil mungkin, sedemikian rupa sehingga dalam batas yang diizinkan. Teori dasar aliran. Aliran yang mengalir mempunyai energi yang dapat digunakan untuk memutar roda turbin. Karena pusat-pusat tenaga air dibangun di sungai-sungai dan pegunungan, di mana pusat air tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu pusat tenaga air tekanan tinggi, pusat tenaga air tekanan rendah. Dari sini dapat diketahui bahwa dengan didirikannya bendungan di daerah yang tinggi akan terdapatlah sebuah reservoir air yang cukup besar. Dengan menggunakan pipa, air tersebut dialirkan ke rumah pusat tetangga yang dibangun di bawah bendungan. Di dalam rumah tersebut telah dipasang dua buah nozzle turbin peleton. Lewat nozzle itulah air akan menyemprot keluar dan memutar roda turbin, baru kemudian air dibuang ke sungai. Dari selisih tinggi permukaan air atas dan permukaan air bawah terdapat tinggi air jatuh. Bentuk sudut turbin terdiri dari dua bagian yang simetris. Maksudnya adalah supaya bisa membalikan pancaran air dengan baik dan membebaskan sudut dari gaya-gaya samping. Tidak semua sudut menerima pancaran air, hanya sebagian-sebagian saja secara bergantian, tergantung posisi sudut tersebut. Jumlah nozzle-nya tergantung kepada besarnya kapasitas air. Pengertian turbin peleton. Pada turbin impuls atau peleton, energi potensial diubah menjadi energi kinetik pada nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi dan membentuk sudut-sudut pada turbin. Setelah membentuk pada sudut, arah kecepatan aliran berubah sehingga menjadi perubahan momentum impuls. Akibatnya roda turbin berputar. Tentang turbin peleton. Turbin peleton pertama kali ditemukan oleh insinyur dari Amerika yaitu Lester A. Peleton pada tahun 1880. Turbin ini dioperasikan pada head sampai 1800 Masehi. Turbin ini relatif membutuhkan jumlah air yang lebih sedikit dari biasanya. Porosnya dalam posisi mendatar. Kenalkan, nama saya Fajar Ramadan, WT 006. Saya akan menjelaskan prinsip kerja turbin peleton. Prinsip kerja turbin peleton adalah mengonversi daya fluida dari air menjadi daya poros untuk digunakan memutar generator listrik. Pada sudut-sudut turbin, energi aliran air diubah menjadi mekanik, yaitu putaran roda turbin. Apabila roda turbin dihubungkan dengan polos generator listrik, maka energi mekanik putaran roda turbin diubah menjadi energi listrik pada generator. Komponen utama turbin peleton. Turbin peleton ini mempunyai beberapa komponen utama, yaitu pipa nozzle fungsi mengantarkan aliran air, sudut turbin berfungsi mengungkap aliran air, bengkok dan cor kontak penutup fungsi mengamankan nozzle dari runner, generator fungsi mengatur kecepatan air yang akan diarahkan nozzle, trigger membagikan air ke arah kiri dan kanan mengangkok runner, deklasior membesarkan pencairan air, rumah turbin fungsi tempat kedudukan roda jalan penarik air yang keluar dari sudut-sudut turbin. Bagian utama turbin peleton. Pada dasarnya, turbin peleton terdiri dari tiga bagian utama, yaitu runner, nozzle, dan
rumah turbin. Turbin ini juga dilengkapi oleh transmasted, bantalan, dan bagian kelistrikan. Donor turbin Peleton pada dasarnya terdiri atas peringatan dan sejumlah mangkok atau bentuk yang terpasang di sekelilingnya. Piringan terpasang pada poros dengan sambungan pasak dan stopper. Bukat lomon atau biasa disebut sudut yang berbentuk 20 mangkok. Bukat berfungsi membagikan pencairan menjadi dua bagian. Gaya pada bukat berasal dari pencairan air yang keluar dari nozzle yang dibagikan setelah membentuk sudut. Arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan bentuk. Gaya inilah yang disebut gaya infus. Nozzle merupakan bagian dari turbin yang sangat penting yang berfungsi sebagai pencairan air untuk mengemprot ke arah sudut-sudut turbin. Kecepatan air meningkat disebabkan oleh nozzle. Air yang keluar dari nozzle yang berkecepatan tinggi akan membentur sudut turbin. Setelah membentuk sudut, arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum. Bukat peleton atau biasa disebut yang dibentukkan untuk dua buah mangkok. Bukat fungsi membagikan pencairan menjadi dua bagian. Gaya pada bukat berasal dari pencairan air yang keluar dari nozzle yang dibalikkan setelah membentur sudut. Arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum. Gaya inilah yang disebut gaya infus. Rumah turbin berfungsi sebagai tempat nozzle terpasang serta berfungsi mengurangkan air agar keluar secara teratur. Rumah turbin juga berfungsi untuk melindungi donor dari gangguan luar, contohnya kotoran dan cuaca. Sekian dan terima kasih. Selebihnya kalau ada kekurangan kelebihan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadaya Ramdhani dari kelas WTE 006. Saya ini ujian tengah semester mata kuliah mesin konversi energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan energi biomas. Energi biofuel. Pengertian biofuel, bahan bakar hayati atau biofuel adalah setiap bahan bakar baik padat, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Ada 3 cara untuk pembuatan biofuel. Pembakaran limbah organik kering seperti buang rumah tangga, limbah industri, dan pertanian. Fermentasi limbah basah seperti kotoran hewan. Tanpa oksigen untuk menghasilkan biofuel mengandung hingga 60% metan, atau fermentasi tabu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester. Dan energi dari hutan menghasilkan kayu dari tanam yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar. Proses fermentasi penghasilan 2 tipe biofuel alkohol. Bahan ini secara teoritis dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil, tetapi karena kadang-kadang diperlukan perubahan besar pada mesin biofuel, biasanya dicampur dengan bahan bakar fosil. Uni Eropa merencanakan 5,75% etanol yang dihasilkan dari gandum, bit, kentang, atau jagung ditambahkan bahan bakar fosil pada tahun 2010 dan 20% pada 2020. Sekitar seperempat bahan bakar transportasi di Brazil tahun 2002 adalah etanol. Biofuel menawarkan kemungkinan memproduksi energi tanpa meningkatkan kadar karbon di asam karena berbagai tanaman yang digunakan untuk memproduksi biofuel menggunakan kadar astom, tidak seperti bahan bakar fosil yang mengambilkan karbon yang tersimpan di bawah permukaan tanah selama jatuh tahun ke udara. Dengan begitu, biofuel lebih bersifat karbon natural dan sedikit meningkatkan konsentrasi gas racak kucai. Meskipun timbul kerugian, apakah keuntungan ini bisa dicapai di dalam penggunaan biofuel mengurangi pula ketergantungan pada minyak bumi serta meningkatkan kemanan energi. Ada 2 strategi umum untuk memproduksi biofuel. Strategi pertama adalah menanam tanaman yang menggunakan gula, tebu, bibit gula, dan sorghum manis. 2. Atau tanaman yang menggunakan pati atau
polisakrid jagung, lalu menggunakan fermentasi ragi untuk memproduksi etil alkohol. Strategi kedua adalah menanam berbagai tanaman yang kadar minyak sayur atau nabati tinggi seperti kelapa sawit, keledai, alga, atau jethor. Saat dipanaskan, maka konsumsi minyak nabati akan berkurang dan bisa langsung dibakar di dalam mesin diesel, atau minyak nabati bisa diproses secara kimia untuk menghasilkan bahan bakar seperti biodiesel. Kayu dan produk-produk sampingnya bisa dikonversikan menjadi biofuel seperti gas kayu, metanol, atau bahan bakar etanol. Karakteristik biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati, baik berupa biodiesel, bioetanol, maupun biooli. Biodiesel dalam unsur kimianya merupakan alkyl ester atau metil ispor dan sejenisnya. Berasal dari asam-asam lemak. Biasanya biodiesel dihasilkan dari minyak kelapa sawit, minyak biji jarak, dan sebagainya. Biodiesel umumnya dibuat melalui reaksi metabolisme atau minyak lemak nabati atau hewan dengan alkohol, metanol, etanol. Karena memiliki sifat fisika dan kimia yang mirip dengan BBM, alternatif yang memiliki potensi besar untuk memenuhi sebagai kebutuhan BBM diesel. Perkenalkan, nama saya Prayogi Prestia, kelas WT 006. Adapun karakteristik dari biodiesel adalah sebagai berikut. 1. Menurunkan tingkat opasitas asap. 2. Menurunkan emisi gas buang. 3. Memiliki sifat pelumas yang lebih baik dari BBM fosil. 4. Bila dicampurkan dengan BBM diesel dapat meningkatkan biodegradability hingga 500%. 5. Mirip dengan BBM diesel sehingga penggunaannya tidak memerlukan modifikasi mesin. 6. Tidak mengandung senyawa aromatik atau nitrogen. 7. Hanya mengandung sulfur dengan kadar kurang dari 15 ppm. 8. Lebih efisien dalam pembakaran karena mengandung 11% berat oksigen. Sebagai bahan bakar cair, biodiesel sangat mudah digunakan dan dapat langsung dimasukkan ke dalam mesin diesel tanpa perlu memodifikasi mesin. Selain itu, dapat dicampur dengan solar untuk menghasilkan campuran biodiesel yang bersetane lebih tinggi. Menggunakan biodiesel dapat menjadi solusi bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar solar sebesar 39,7%. Biodiesel pun sudah terbukti ramah lingkungan karena tidak mengandung sulfur. Apabila biodiesel memiliki banyak kemiripan dengan BBM diesel, lain halnya dengan bioetanol. Bioetanol memiliki banyak kemiripan dengan bensin. Bioetanol dihasilkan dari sumber nabati, dari tumbuhan bergula, berselusa, atau berpati seperti tetes tebu, nira, sorghum, nira nipah, singkong, ubi jalar, dan lain-lain. Karakteristik bioetanol adalah sebagai berikut. 1. Memiliki angka oktan yang tinggi, mampu menurunkan tingkat opacity asap, emisi partikulat membahayakan kesehatan, serta emisi CO dan CO2. Mirip dengan bensin, sehingga penggunaannya tidak memerlukan modifikasi mesin. Tidak mengandung senyawa timbal atau PB. Sebagai salah satu bahan bakar alternatif, gasohol adalah porsi bioetanol hingga 20% bisa langsung digunakan pada mesin otomotif berbahan bakar bensin tanpa menimbulkan masalah teknis dan sangat ramah lingkungan. Kadar karbon monoksida atau CO dari hasil uji pada RPM 2500 untuk gasohol 20% tercatat 0,76% gas CO, sedangkan premium mencapai angka 3,66% dan pertamax 2,85%. Proses dasar pembuatan etanol dari tumbuh-tumbuhan dalam skala besar adalah dengan menggunakan mikroba atau ragi yang mampu memfermentasikan gula yang terkandung dalamnya. Setelah proses fermentasi terjadi, gula kemudian mengalami proses distilasi, dehidrasi, dan denaturisasi sebagai tahap akhir. Namun demikian, ada beberapa jenis tanaman yang memerlukan proses tambahan pada saat fermentasi.
yaitu hidrolisasi agar gula dapat berubah menjadi karbohidrat. Krisis bahan bakar yang sejak lama telah diprediksi membuat sejumlah peneliti dengan kondisi seperti ini hasil penelitiannya yang bertahun-tahun dapat dikembangkan. Balai Besar Teknologi Industri Pati atau B2TP BPPT telah mengembangkan gasol BE10 untuk bahan bakar bensin. Etanol berasal dari alkohol yang strukturnya sama dengan bir atau minuman anggur. Untuk membuat alkohol dilakukan melalui proses fermentasi dari bahan baku tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti ketela pohon. Banyak ragam jenis energi yang dapat masuk kategori biofuel, misalnya biomasa, bioenergi dari sampah, minyak goreng bekas, biodiesel, bioalkohol, biogas, atau yang memanfaatkan kotoran hewan maupun manusia, solid biofuel, syngas atau sintetik gas-gas buatan, dan masih banyak lagi jenisnya. Sedangkan bio-oil adalah biofuel yang berasal dari minyak nabati atau straight vegetable oil dan biomas yang diproses secara termokimia melalui pencairan langsung atau pirolisis cepat. Biomasa berasal dari sisa metabolisme makhluk hidup, limbah industri atau rumah tangga yang dapat didaur ulang, misalnya kayu, gabah jerami, kotoran hewan, bahkan sisa-sisa makanan. Bio-oil dapat juga digunakan sebagai pengganti minyak tanah dan minyak bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis M. Jidan dari WTE 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biofuel. 1. Energi bahan bio dari limbah. Penggunaan limbah biomasa untuk memproduksi energi mampu mengurangi berbagai permasalahan manajemen, polusi, dan pembuangan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Uni Eropa telah mempublikasikan sebuah laporan yang menyoroti potensi energi bio yang berasal dari limbah untuk memberikan kontribusi bagi pengurangan pemanasan global. Laporan itu menyimpulkan bahwa pada tahun 2020 nanti 19 juta ton minyak tersedia dari biomasa, 46% dari limbah bio, limbah padat perkotaan, residu pertanian, limbah peternakan, dan aliran limbah berdiodegrasi yang lain. 2. Tempat penampungan akhir sampah menghasilkan sejumlah gas karena limbah yang dipendam di dalam mengalami pencernaan anaerobik. Secara kolektif, gas-gas ini dikenal sebagai landfill gas yang disingkat dengan LPG atau gas tempat pembuangan akhir sampah. Landfill gas bisa dibakar baik secara langsung untuk menghasilkan panas atau menghasilkan listrik bagi konsumsi publik. Landfill gas mengandung sekitar 50% metana, gas yang juga terdapat di dalam gas alam. 3. Biomasa bisa berasal dari limbah materi tanaman, gas dari tempat penampungan kotoran manusia dan hewan yang memasuki atmosfer merupakan hal yang tidak diinginkan karena metana adalah salah satu gas rumah kaca yang potensi pemanasan globalnya melebihi karbon dioksida. Frank Kepler dan Thomas Rockman menemukan bahwa tanaman hidup juga memproduksi metana CH4. Dan saya akan menjelaskan biodiesel. 1. Biodiesel merupakan biofuel yang paling umum di Eropa. Biodiesel diproduksi dari minyak atau lemak menggunakan transesterifikasi dan merupakan cairan yang komposisinya mirip dengan diesel mineral. Nama kimianya adalah metil asam lemak atau etil ester atau FEM. Minyak dicampur dengan sodium hidroksida dan metanol atau etanol, dan reaksi kimia menghasilkan biodiesel, FEM, dan glycerol. 1 bagian glycerol dihasilkan untuk setiap 10 bagian biodiesel. Dan 2. Biodiesel dapat digunakan di setiap mesin diesel kalau dicampur dengan diesel mineral. Di beberapa negara produsen memberikan garansi untuk penggunaan, yaitu 100% biodiesel. Kebanyakan produsen
Kendaraan membatasi rekomendasi mereka untuk penggunaan biodiesel sebanyak 15% yang dicampur dengan diesel mineral. Di kebanyakan negara Eropa, campuran biodiesel 5% banyak digunakan luas dan tersedia di banyak stasiun bahan bakar. Dan bioetanol, atau alkohol yang diproduksi secara biologi. Yang umum adalah etanol, dan yang kurang umum adalah propanol dan butanol. Diproduksi dengan aksi mikroorganisme dan enzim melalui fermentasi gula atau starch atau selulosa. Biobutanol seringkali dianggap sebagai pengganti langsung bensin karena dapat digunakan langsung dalam mesin bensin. 2. Butanol terbentuk dari fermentasi ABI, aseton, butanol, etanol, dan eksperimen modifikasi dari proses tersebut memperlihatkan potensi yang menghasilkan energi yang tinggi dengan butanol sebagai produk cair. Butanol dapat menghasilkan energi yang lebih banyak dan dapat terbakar langsung dalam mesin bensin yang sudah ada tanpa modifikasi mesin, dan lebih tidak menyebabkan korosi dan kurang dapat tercampur dengan air dibanding etanol, dan dapat didistribusi melalui infrastruktur yang telah ada. DuPont dan BP bekerja sama untuk menghasilkan butanol. Ketiga, bahan bakar etanol merupakan biofuel paling umum di dunia, terutama bahan bakar etanol di Brasil. Bahan bakar alkohol diproduksi dengan cara fermentasi gula yang dihasilkan dari gandum, jagung, bit gula, tebu, molas, dan gula atau amilum yang dapat dibuat minum beralkohol seperti kentang dan sisa-sisa buah dan lain-lain. Dan produksi etanol solusi menggunakan tanaman non-pangan atau produksi sisa yang tidak bisa dikonsumsi, yang tidak mengakibatkan dampak pada siklus makanan. 5. Memproduksi etanol dari solusi merupakan langkah-langkah yang sulit dan mahal dan masih menunggu penyelesaian masalah teknis. Ternak yang memakan rumput dan menggunakan proses digestif yang lamban untuk memecahnya menjadi glukosa atau gula. Dalam laboratorium etanol selulosik, banyak proses eksperimental sedang dilakukan untuk melakukan hal yang sama dan menggunakan cara tersebut untuk membuat bahan bakar etanol. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalam.